Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Sebelumnya kita akan mengingat dulu tentang bilangan pecahan. Masih ingat ya? Oke, sudah punya 1/2. Nah, setengah ini adalah bilangan pecahan. Angka 1 dia disebut dengan pembilang. Angka 2 disebut dengan penyebut. Jadi, bilangan pecahan itu adalah bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut ya. Yang angka satunya itu yang di atas disebut pembilang, angka 2-nya yang di bawah disebut penyebut. Oke, harus ingat ya. Oke. Sekarang tentang penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. Oke, perhatikan. Ustadzah memiliki bilangan 1/5 jika digambarkan seperti kotak-kotak persegi panjang itu dan 1 diarsir ya. Ditambah dengan 1/5. Nah, jika digambarkan seperti itu, hasilnya adalah 2/5. Bagaimana cara menjumlahkannya? Coba perhatikan. 1 ditambah 1 itu hasilnya 2 ya, yaitu dengan jumlahkan pembilangnya. Pembilangnya yang atas ya, angka satunya ya. Berarti 1 ditambah 1 sama dengan 2. Terus penyebutnya bagaimana? Nah, penyebutnya tetap tidak berubah karena sudah sama ya. Oke, mudah sekali ya. Ustadzah ulangi, 1/5 ditambah 1/5 hasilnya adalah 2/5. Dapat dari mana? 1 tambah 1 sama dengan 2 dan penyebutnya tetap sama. Ya, tidak berubah karena penyebutnya sudah sama di situ. Oke, mudah ya. Contoh 1/4 ditambah dengan 2/4 hasilnya adalah, dilihat ya, di situ penyebutnya sudah sama-sama 4. Jadi tinggal 1 tambah 2 sama dengan 3/4 ya. Penyebutnya tetap sama, pembilangnya dijumlahkan. 1 tambah 2 sama dengan 3. Oke, terus bilangan berikutnya 3/7 ditambah dengan 3/7 hasilnya, oke, penyebutnya juga sudah sama, yaitu 7. Jadi 6/7. Oke, terus satu lagi 7/12 ditambah dengan 3/12. Penyebutnya sudah sama, 12. Berarti tinggal ditambahkan pembilangnya, 7 tambah 3 sama dengan 10. Penyebutnya tetap 12, jadi 10/12. Wah, mudah sekali ya. Pasti kalian bisa. Nanti banyak berlatih ya. Sekarang kita akan belajar tentang pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama. Nah, ini caranya juga mudah ya, sama seperti penjumlahan yang tadi yang Ustadzah jelaskan. Nah, sekarang perhatikan di sini pecahannya 3/5 dikurangi dengan 2/5. Nah, dilihat di sini penyebutnya sudah sama ya, yaitu 5 ya. Nah, jadi tinggal mengurangkan pembilangnya. Jadi berapa hasilnya? 1/5. 3 dikurangi 2 hasilnya 1. Penyebutnya tetap sama. Jadi untuk pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama, yaitu kurangkan pembilangnya saja dan penyebutnya tetap sama. Oke. Nah, Ustadzah punya contoh ya. Coba perhatikan. 2/4 dikurangkan dengan 1/4. Nah, dilihat di sini penyebutnya sudah sama 4 ya. Ya, tidak berbeda ya di sini. Jadi tinggal mengurangkan pada pembilangnya. 2 kurangi 1 sama dengan 1. Penyebutnya tetap 4. Jadi 1/4. Terus 7/12 dikurangkan dengan 3/12. Hasilnya 4/12 karena penyebutnya sudah sama, yaitu 12. Berarti tinggal mengurangkan pada pembilangnya. 7 kurangi 3 sama dengan 4. Oke, mudah sekali ya. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Nah, di sini Ustadzah harapkan untuk
untuk memperhatikan dengan cermat ya. Oke, Ustazah memiliki bilangan 1/4 ditambah dengan 1/3. Coba perhatikan, penyebutnya berbeda ya. Yang satu adalah 4 yang berwarna ungu, yang satu 3 yang berwarna merah. Nah, jelas sekali itu penyebutnya berbeda. Jadi, cara menjumlahkannya itu berbeda, tidak sama seperti yang tadi. Bagaimana caranya? Nah, di sini adalah dengan mencari KPK dari 4 dan 3. Kita harus mencari apa? KPK dari 4 dan 3 untuk menghitung 1/4 ditambah 1/3. Kenapa harus dicari KPK-nya? Karena penyebutnya berbeda. Ayo, apa kalian masih ingat cara mencari KPK? Oke, kemarin sudah diminta untuk belajar ya, mengulang materi KPK. Materi KPK itu ada di kelas 4. Oke, nah kalau masih lupa, Ustazah akan mengingatkan. Oke, ingat dulu tentang KPK. Bagaimana caranya? Cara yang pertama menggunakan pohon faktor. Nah, tadi kita mencari KPK dari 4 dan 3. Sekarang kita buat pohon faktornya. 4 ya, di sini dibagi dengan 2. Kenapa 2? Kita ambil bilangan prima ya. Ingat, bilangan prima adalah bilangan yang dapat dibagi dengan bilangan itu sendiri, hanya dapat dibagi dengan bilangan itu sendiri. Contohnya 2, 3, 5 dan seterusnya ya. Di sini Ustazah kenapa ngambil 2? Pilih yang paling sedikit dulu. Ya, boleh. 4 dibagi 2. Berapa hasilnya? Yaitu adalah 2. Oh, 2 bisa dibagi dengan bilangan prima berapa lagi ya? Oh, 2. Yaitu hasilnya adalah 1. Karena sudah menghasilkan 1, maka faktor dari 4 adalah 2/2 dikali 1. Kenapa pangkat 2? Karena 2-nya ada 2. Oke, setelah mencari faktornya 4, kita mencari faktornya 3. 3 bisa dibagi dengan bilangan prima berapa ya? Kalau 2 kayaknya masih sisa, jadi 2 tidak dipakai. Langsung ambil angka 3. Berarti 3 dibagi 3, hasilnya adalah 1. Maka faktornya dari 3 adalah 3 kali 1. Jadi KPK dari 4 dan 3, ingat KPK itu adalah menuliskan semua angka faktornya ya dengan pangkat yang besar. Di sini 2/2 dikali 3 dikali 1, hasilnya adalah 12. Nah, ini cara pertama menggunakan pohon faktor. Nah, Ustazah punya cara 2, yaitu menggunakan tabel. Bagaimana? Kita buat tabel terlebih dahulu. Terus kita masukkan angka yang kita cari. Tadi angka 4 dan angka 3. Nah, terus kita cari dulu bilangan prima yang bisa membagi keduanya atau salah satu. Oh, Ustazah ambil dulu dari paling yang terkecil, yaitu angka 2. Nah, kira-kira berapa ya? 4 dibagi 2 hasilnya 2. Bisa ya? Berarti 4 bagi 2 hasilnya 2. Terus 3. 3 bagi 2 bisa tidak ya? Ternyata sisa. Jadi, kita tetap tulis angka 3. Karena jika dibagi dengan angka 2, dia menghasilkan sisa, tidak habis. Oke, kita cari bilangan prima berapa lagi ya yang bisa membagi 2 dan 3. Kita ambil paling kecil dulu. 2 bisa nggak ya? Kita coba 2. Oh, 2 bagi 2 hasilnya ternyata 1.
Oke, 3 bagi 2. 3 bagi 2 masih belum bisa. Ya sudah, kita tetap tulis angka 3. Terus 1 dan 3. Cari bilangan prima yang bisa membagi itu. Habis 2 berapa ya? Coba angka 3 ya. Oke, 1 dibagi 3. Jadinya pecahan ya. Nah, maka kita tetap tulis angka 1. Terus 3 bagi 3, hasilnya 1. Karena terakhirnya sudah menghasilkan 1, maka KPK-nya yang mana ya? KPK-nya yang berwarna hijau tadi itu ya. 2 kali 2 kali 3 sama dengan 12. Nah, caranya berbeda tapi hasilnya sama. Boleh ya kalau matematika seperti itu. Boleh banyak cara, yang penting nanti hasilnya sama. Oke. Paham sampai di sini tentang KPK? Kalau belum, silahkan boleh diulang-ulang lagi ya materi KPK. Nah, karena kita sudah mengetahui KPK dari 4 dan 3, 12, maka kita bisa mencari tadi soal tadi ya. Nah, sudah ketemu KPK-nya 4 dan 3, 12, maka kita bisa menghitung pecahan 1/4 tadi ditambah dengan 1/3. Nah, kita ubah dulu penyebutnya itu menjadi 12. 4 supaya jadi 12 itu dikali berapa ya? Oh, ternyata dikali 3. Nah, berarti atasnya pembilangnya 1 dikali dengan 3 juga. Ya, jadi harus sama. Kalau penyebutnya dikali 3, maka pembilangnya dikali 3. Saya ulangi sekali lagi. Karena penyebutnya kita ubah menjadi 12, maka penyebut 4-nya kita kalikan berapa ya supaya jadi 12? Oh, ternyata 4 kali 3. Kalau penyebutnya dikali 3, maka pembilangnya juga dikalikan 3. Terus ditulis ditambah. Sama dengan yang sepertiga. 3 supaya jadi 12 dikali berapa ya? Oh, 3 dikali 4. Ternyata hasilnya 12. Karena penyebutnya dikali 4, maka pembilangnya juga dikalikan 4. 1 kalikan 4. Nah, kita hitung ya. 1 kalikan 3 adalah 3. 4 kali 3 sama dengan 12. Ditambah 1 kalikan 4 sama dengan 4. 3 kalikan 4 sama dengan 12. Nah, coba perhatikan di sini. Penyebutnya sudah sama ya, 12. Maka kita bisa menghitung pakai cara yang pertama. Karena penyebutnya sudah sama. Tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. Yaitu 3 tambah 4 sama dengan 7 penyebutnya tetap sama, 12 di sini. Oke. Ya, jadi harus merubah penyebutnya itu menjadi 12 ya. Sudah paham? Kalau penyebutnya berbeda, berarti kita harus merubah penyebutnya itu menjadi sama dulu agar bisa dihitung. Sudah punya contoh ya, biar kalian lebih paham lagi. Di sini perhatikan, 1/2 ditambah dengan 2/3. Nah, di sini penyebutnya berbeda, jadi tidak bisa langsung dihitung. Ya, jadi kita harus mencari KPK dari 2 dan 3. Oh, KPK-nya sudah ketemu karena sudah menghitung. Kalian nanti boleh menghitung ya, KPK-nya adalah 6. Berarti 2 kali berapa ya supaya jadi 6? Nah, berarti di sini ternyata 2 kalikan 3. Berarti kalau 2 dikalikan 3, pembilangnya 1 juga dikalikan dengan 3. Terus ditambah. Oh, 2/3. 3-nya supaya jadi 6 dikalikan berapa ya? Oh, ternyata dikalikan 2. Pembilangnya juga harus dikalikan 2. Berarti 2 kali 2. Nah, seperti itu.
Hasilnya berapa? 1 kali 3 adalah 3 per 2 kali 3, 6. Ditambah 2 kali 2 hasilnya 4 per 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, di sini coba perhatikan. Penyebutnya sudah sama ya, 6. Jadi tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. 3 tambah 4 sama dengan 7 per 6. Oke. Kalau kalian sering berlatih, insya Allah ini sangat mudah ya. Jadi, silahkan kerjakan soal-soal yang ada di LKS yang kalian punya untuk biar kalian sudah terbiasa ya. Oke. Sekarang tentang pengurangan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Nah, sama dengan penjumlahan yang tadi ya. Nah, di sini Ustazah punya 3 per 12. 3 per 2 dikurangi 1 per 3. Nah, karena di sini 2 dan 3-nya penyebutnya berbeda, maka kita harus mencari KPK dulu dari 2 dan 3. Nah, berapa ya KPK 2 dan 3? Tadi kita sudah ngitung ya, KPK 2 dan 3 adalah 6 ya. Jadi, kita tinggal merubah penyebutnya. 2 kali berapa supaya 6? Oh, tadi kalikan 3. Karena di pembilangnya penyebutnya dikali 3, maka pembilangnya juga dikalikan 3. Jadi 3 dikali 3. Oke, terus yang satunya juga iya. 3-nya supaya jadi 6 kalikan berapa ya? Oh, dikalikan 2. Berarti 3 kalikan 2 sama dengan 6. Pembilangnya juga 3 kalikan 2 ya. Terus pembilangnya juga dikalikan dengan 2. 1 kali 2. Nah, tinggal kita hitung. 3 kali 3 adalah 9 per 6. Dikurangkan dengan 1 kali 2 itu adalah 2 per 3 kali 2 adalah 6. Jadi 9 per 6 dikurangi 2 per 6. Dilihat, penyebutnya sudah sama ya. Sama-sama 6 nih. Jadi kita tinggal mengurangkan pembilangnya. 9 dikurangi 2 yaitu 7. Penyebutnya tetap 6. Jadi 7 per 6. Oke. Insya Allah ini materi sangat mudah jika kalian sering-sering berlatih soal. Jangan malas ya, karena kalian sudah kelas 5. Oke, kita lanjut materi. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Oke, nah masih ingat ya pecahan campuran? Ustazah punya soal seperti ini. 1 setengah atau 1 per 2 ditambah dengan 2 per 3 ya. Ini adalah pecahan campuran. Bagaimana ya kalau mengerjakan cara seperti ini? Nah, kita rubah dulu pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kita ubah dulu ya. 1 setengahnya itu menjadi 3 per 2. Bagaimana ya bisa 3 per 2? Nah, coba silahkan cek materi ketika kalian di kelas 4. Jika masih belum paham, besok saat Google Meet boleh ditanyakan ke Ustazah ya. Ditambah dengan 2 per 3 kita ubah menjadi pecahan biasa. Jadi 8 per 3. Nah, sekarang kita lihat. Oh, pecahannya ternyata memiliki penyebut yang berbeda, 2 dan 3. Berarti kita harus mencari apa dulu ya? Ya, kita harus mencari KPK-nya terlebih dahulu. KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Wah, berarti kita harus merubah penyebutnya menjadi 6. 2 dikali berapa ya supaya jadi 6? Nah, ternyata 2 kali 3. Karena penyebutnya dikali 3, maka pembilangnya juga dikalikan 3. Berarti 3 kali 3, sama cara yang sebelumnya ya. Begitu juga dengan 8 per 3-nya. Nah, kita rubah 3-nya supaya jadi 6, ternyata dikalikan 2. Maka pembilangnya juga dikalikan 2, 8 kali 2. Nah, hasilnya berapa? 3 kali 3 sama dengan
9, 2 kali 3-nya 6, jadi 9 per 6 ditambah menjadi 16/6. Nah, kalau sudah sama penyebutnya, berarti tinggal kita menjumlahkan. 9 tambah 16 sama dengan 25. Penyebutnya tetap sama, 6. Wah, sampai di sini sudah selesai ya. Boleh, tetapi Ustadzah minta kalian ubah lagi pecahan biasanya ini menjadi pecahan campuran, karena tadi di soal adalah pecahan campuran. Nah, bagaimana cara merubah pecahan campuran? Nah, itu materi ada di kelas 4. Silahkan dipelajarin. Nanti jika belum paham, besok boleh ditanyakan sama Ustazah saat Google Meet ya. 2/6 jika dijadikan pecahan campuran itu adalah 4/6. Jadi hasilnya adalah 4/6. Nah, ini adalah cara penjumlahan dengan pecahan campuran. Bagaimana ya kalau pengurangan? Yuk kita tengok. Nah, pengurangan pecahan campuran. Nah, Ustazah memiliki pecahan 3/2 dikurangi 1, 2/3. Sama dengan kita harus merubah dulu pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. 3/2-nya menjadi 7/2 dikurangi 1, 2/3-nya jadi 5/3. Nah, perhatikan. Oh, ternyata penyebutnya masih berbeda. Berarti kita harus rubah dulu KPK-nya. Nah, KPK 2 dan 3 kita tadi sudah menghitung ya, 6. Nah, jadi kita kalikan 2-nya kalikan 3 supaya jadi 6. Maka 7-nya juga dikalikan 3. Caranya sama ya seperti yang sebelumnya. Yang 5/3 pun sama. Oh, 3 supaya jadi 6 dikalikan berapa? 2. Maka 5-nya juga dikalikan 2. Jadi hasilnya 7 kalikan 3 adalah 21. 2 kali 3, 6. Jadi 21/6 dikurangi 5 kali 2, 10. 3 kali 2, 6. Jadi 10/6. Hasilnya adalah, wah, penyebutnya sudah sama. Jadi 21 dikurangi 10. Jadi ketemunya 11. Penyebutnya tetap sama, 6. Jadi 11/6. Kita ubah jadi pecahan campuran 11/6-nya. Jadi berapa? 1, 5/6. Nah, caranya seperti itu ya. Oke, untuk lebih jelasnya Ustazah kasih contoh beberapa ya, supaya kalian lebih paham lagi. Nanti supaya kalian semakin lancar, silahkan banyak-banyak berlatih, jangan malas. Oke, sudah lanjut dengan contoh ya. 3/2 dikurangi 2/4. Kita rubah dulu pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. 7. Jadi 7/2 dikurangi 6/4. Wah, penyebutnya berbeda. Sama, kita cari KPK dari 2 dan 4. Nah, hasilnya adalah 4. Maka kita rubah penyebutnya itu menjadi 4. 2 kalikan 2 supaya jadi 4. Nah, karena penyebutnya kalikan 2, maka pembilangnya juga dikalikan 2. 7 kali 2, 6. Ini sama ya, karena sudah 4 di sini. Maka 4 kalikan 1, 6 kalikan 1. Ya, 7 kalikan 2 sama dengan 14. Per 2 kalikan 2, 4. Jadi 14/4 dikurangi 6 kalikan 1, 6. 4 kalikan 1, 4. Jadi 6/4. Nah, kenapa di sini Ustazah sama? Karena kita emang KPK dari 2 dan 4 itu adalah 4. Jadi yang sudah sama tinggal kita kalikan 1 ya. Oke, berarti 14 dikurangi 6. Berapa ya 14 kurangi 6? Adalah 8/4. Sampai di sini boleh ya. Nah, setelah ini kita rubah. 8/4 itu sama aja berapa? Sama aja bernilai 2 ya. Oke, ini adalah contoh pengurangan. Selanjutnya adalah contoh
penjumlahannya Ustazah punya 3 setengah ditambah 1 2/4. Nah, kita rubah dulu ya menjadi pecahan biasa. 7/2 ditambah 6/4. Ya, karena di sini penyebutnya berbeda, kita rubah dulu ya menjadi 4. Karena KPK dari 2 dan 4 adalah 4. Nah, jadi hasilnya adalah 7 dikalikan 2 per 2 dikalikan 2 ditambah 6-nya dikalikan 1 per 4 dikalikan 1. 7 kalikan 2 hasilnya 14 per 4 ditambah 6 kalikan 1 6. 4 kalikan 1 4 jadi 6/4. Hasilnya adalah 20/4 ya. Atau bisa ditulis dengan 20/4 itu sama aja bernilai 5. Oke, jadi mudah ya caranya. Pecahan ini sangat mudah sekali. Ustazah yakin kalian bisa. Ya, bagi yang belum paham, sering-sering berlatih ya. Jika belum ada yang jelas, besok boleh ditanyakan saat Google Meet. Tapi dengan catatan sudah tahu apa yang harus kalian tanyakan ya. Video tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan mungkin sampai di sini saja. Jika kalian menemukan cara yang lain atau mungkin kalian belajar bareng sama orang tua dan menemukan cara-cara yang lain selain Ustazah, boleh. Yang penting bisa menjelaskan ke Ustazah. Oke? Mungkin sampai di sini saja Ustazah akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.